Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Baiti Maser di channel aku Momiti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga ke Instagram aku, Baiti Maser. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas soal asmara wanita. Asmara yang ada pada wanita nih. Jadi, ini menurut aku menarik banget. Sebelumnya kalian pernah tahu primbon atau enggak? Atau pernah baca gitu? Ya, aku akan bahas itu gitu ya. Jadi, simak terus karena ini nanti bakalan berguna banget bagi kalian, terutama laki-laki buat menghadapi pernikahan, ya. Menunjukkan bagaimana rasa indah yang terdapat pada diri seorang wanita. Nah, oke, jadi di sini itu akan diterangkan tanda-tandanya itu kayak gimana. Dan katanya rasa itu tuh nggak menetap di satu titik aja gitu, tapi melainkan dia itu kayak pindah-pindah, dan katanya juga pindah-pindahnya itu berdasarkan peredaran bulan. Wow. Oke, jadi puncak rasa asmara wanita itu paling bergairah banget ketika bulan purnama dan bulan mati. Kayak gimana sih? Karena menurut kodrat alam, bulan itu menjadi sesuatu hal yang sangat berpengaruh gitu terhadap perasaan wanita. Karena hal itu juga katanya itu rasa atau gairah seorang perempuan itu berpindah-pindah ya tadi katanya. Terus juga dapat berganti-ganti gitu selama 24 jam gitu. Oh my god. Nah, jadi di sini penting banget bagi kamu buat tahu supaya nanti pasangan kamu ketika sedang bergairah itu kamu tuh tahu gitu ya. Jadi harus mempelajari ini gitu. Oke, jadi kan kayak gini teman-teman. Tadi dibilangnya kan berpindah-pindah, terus juga berhubungan juga dengan bulan ya, pergerakan bulan. Jadi kan jadi antara hari-hari itu kan beda ya. Berarti satu bulan tuh ada 30 hari ya. Berarti selama 30 hari itu berarti kan berbeda-beda. Oh my god, ini menakjubkan banget gitu ya. Oke, di sini aku mau bahas dimulai dari tanggal 1. Simak ya. Jadi sebelumnya kalian di sini boleh percaya boleh enggak, karena di sini aku kupas dari sebuah kitab apa ya? Kalau kalian tahu primbon, nah ya itu. Jadi kita itu kan punya tradisi ya, tradisi Jawa nih kalau kalian tahu. Kalau kalian orang Jawa juga pasti kalian tahu. Dan pasti orang-orang tua kita tuh zaman dahulu kan pasti punya buku-buku dan lain sebagainya. Pokoknya kayak buku-buku sejenis kayak primbon ya, kitab-kitab kecil, nah kayak gitulah. Nah, ternyata ketika aku tahu gitu, ternyata oh bener, ternyata kayak gini tuh ada pelajarannya, terus juga ada primbonnya juga. Oh my god. So, nggak selama-lama langsung aja kita kupas dari tanggal 1. Oke teman-teman, tanggal 1 itu terletak di bagian kepala, seluruh bagian kepala. Oh my god, ternyata memang benar ya di sini kalau misalnya dibilangin bahwasanya rasa gairah seorang wanita tuh ada di antara seluruh badan dia gitu ya. Jadi seluruh badan dia tuh kayak bisa menjadi pemicu perasaannya dia gitu. Jadi di sini ketika tanggal 1 itu kalian harus memperlakukan lembut kepala pasangan kalian gitu. Jadi harus lembut, harus dibelai lembut lah, pokoknya harus memperlakukan segimananya gitu supaya bisa meningkatkan rasa cinta di antara kalian. Oke? Lanjut ke tanggal 2. Nah, tanggal 2 ini terletak di bagian tengah pusar ya, di bagian di bagian perut. So, jadi gunakan perasaan kalian bersama pasangan kalian ya tentunya, supaya gimana caranya biar dapat feelingnya gitu, oke? Untuk tanggal 3 itu terletak di bagian paha kalian. Jadi paha dalam, bagian dalam. So, kalian udah paham lah ya, nggak usah aku jelasin. Jadi harus diapakan gitu ya itunya gitu. So, skip aja lah ya. Kalian yang jelas tuh tanggal 3 tuh di area situ gitu. Oke, so kita masuk ke tanggal 4. Nah, untuk yang tanggal 4 ini terletak di bagian anggota atas perut kalian gitu. Di area dada kalian ya, perempuan nih. Di area dada perempuan gitu. Jadi you know lah harus diapain gitu. So, silahkan aja, yang jelas harus sama-sama mau.
Pokoknya biar di antara kalian itu sama-sama merasa nyaman. Jadi harus tanpa tekanan ya, harus dengan lembut gitu. Supaya bisa perasaannya tuh bisa disentuh gitu. Perasaannya tuh bisa kesentuh. Jadi nanti jatuhnya kayak meleleh gitulah. Nah, terus jangan lupa juga di tanggal 4 itu bahwasanya harus dibelai pipi pasangan kalian ya. Nah, untuk tanggal 5 itu ada di pucuk. Oke, jadi tanggal 5 itu terletak di bagian pucuk itunya gitu ya. Setelah tadi di area dada, jadi itu di pucuk itunya gitu. Oke, lanjut ke tanggal 6 itu kita naik ya. Jadi terletak di area bibir gitu. Dan di sini kenapa gitu? Jadi harus banget ya, harus banget diperhatikan karena hal ini dapat menyebabkan supaya wanita itu kayak merasa dibutuhkan gitu ya. Jadi jangan dicuekin gitu. Jadi untuk tanggal 6 tuh area bibir itu patut banget gitu ya, supaya bisa meningkatkan rasa cinta kasih di antara kalian. Oke, baik, untuk tanggal 7 itu ada di kedua gunung kembar cewek gitu. Nah, jadi area situ gitu. Terus untuk tanggal 8 itu kita turun ya jauh dan di area nunuk gitu ya. Jadi bukan di itunya tapi lebih deket ke pantat gitu loh. Jadi kayak ditekan-tekan gitu katanya. Oke, untuk tanggal 9 itu ada di bagian paha bagian atas sampai ke pinggang. So, di situ. Oke, lanjut tanggal 10 itu ada di bagian perut. Nah, jadi kalau yang tadi itu harus pelan-pelan. Nah, sekarang tuh agak keras gitu ngerabanya. Oke, selanjutnya tanggal 11 ya, itu ada di area hidung. Nah, jadi mulailah kecup dengan perlahan, dengan lembut gitu. Untuk tanggal 12 itu kembali lagi ke pinggang karena letaknya itu ada di pinggang. Jadi kayak lebih beri sentuhan di area situ gitu. Nah, untuk tanggal 13 itu agak sedikit wow gitu ya karena mungkin mendekati bulan purnama, ceileh. Jadi untuk tanggal 13 itu ada kalian tuh harus memainkan puncak gunung itu ya, terus habis itu sama tangannya menyelinap di antara kedua paha gitu, jadi mainin itunya gitu. Untuk tanggal 14 itu terletak di pantat bagian atas ya, jadi rabalah dengan perlahan, dengan lembut, dengan sentuhan-sentuhan yang seperti itu gitu ya, supaya bisa naik. Oke, untuk tanggal 15 itu kembali lagi ke pinggang tapi agak sedikit turun ke bawah ya. Terus juga sambil mencium pipi. Nah, untuk tanggal 16 terus sampai ke tanggal 30 itu balik lagi urutannya sesuai dari 1 tadi ya. Jadi untuk tanggal 16 itu kembali lagi ke urutan semula yang tadi udah aku sampaikan. Oke teman-teman, itu aja, semoga bisa membantu gitu ya. Seenggaknya tuh kalau kalian gak percaya tuh jadi kayak dijadikan sebagai referensi aja supaya kalian tuh besok kalau misalnya udah nikah ya, pas malam pertama ataupun kalian tuh udah nikah, udah nggak kehabisan ide buat bercinta sama pasangan kalian gitu ya. Jadi kayak dijadiin referensi, wawasan buat selalu harmonis sama pasangannya. Oke, itu aja, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya, di like kalau kalian suka, dan komen di bawah.